kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan,
kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
hidup kami, Tuhan. Biarlah hari ini, Tuhan, kami mau terus bawa setiap penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Yesus, mari mulai bangun hatimu, mulai berkata-kata dalam bahasa roh.
bagi kami. Apapun situasi kami, Engkau selalu baik, teramat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, kami memanggil nama-Mu, Bapa yang melihara hati dan hidup kami, memelihara hidup kami Tuhan secara utuh, dan tidak ada bagian dalam hidup kami tanpa penjagaan Tuhan. Terima kasih buat waktu-waktu di mana kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Ini waktunya juga kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan pakai hamba-Mu. Biar Engkau sendiri yang berbicara dan kuasa-Mu yang berlaku dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang ada di onsite. Terima kasih buat waktu ini, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita Saudara. Saya boleh buka masker ya, karena saya sendiri depannya. Saudara yang di rumah juga, yang menyaksikan daripada tayangan lewat Zoom, saya berharap saudara juga dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bertanya dalam diri kita gitu ya, Tuhan itu baik adanya kan gitu. Tuhan itu mengasihi kita. Tapi dalam kenyataan, dalam perjalanan hidup kita ada bagian-bagian waktu-waktu di mana kita justru mengalami apa yang disebut dengan masalah dan kesulitan kan gitu. Dan sering sekali dalam waktu kita menghadapinya, seolah-olah kita mempertanyakan kehadiran Tuhan di dalam pergumulan kita itu. Ada satu statement waktu itu memang Naisel yang baca. Dia bilang gini, ketika Tuhan nggak jawab doa, sama seperti guru mengawasi waktu kita ujian kan gitu ya. Jadi kita nggak pernah waktu kita ngomong sama guru yang ngawasin pun dia akan diam aja senyum. Tapi ada nggak di situ? Ada gitu. Dia nggak akan jawab. Dia mempersilahkan kita melewati semua ujian yang kita lewati, saudaraku. Nah, jika hal ini yang terjadi, maka kita mengerti bahwa Tuhan selalu ada. Tetapi di dalam masalah yang akan kita dengarkan hari ini adalah bagaimana rencana Tuhan harus selesai dalam hidup kita. Saudara, saya sangat percaya manusia itu sebenarnya tidak boleh dibanggakan karena umur panjang atau tidak boleh dihina karena umur pendek. Karena kenapa? Jika umurnya panjang tapi tidak bermanfaat, itu adalah kesia-siaan memberikan beban bagi dunia ini. Tetapi jika umur seseorang pendek tapi bermanfaat bagi banyak orang, itu jauh lebih penting ketimbang umur panjang tanpa berdampak apa-apa bagi orang lain. Saya tidak bilang bahwa umur panjang itu nggak baik, bukan. Tetapi yang sedang kita persoalkan adalah bagaimana penggenapan rencana Tuhan harus selesai dalam kehidupan kita sebagai manusia yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 139 ayat yang 13 berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi artinya gini, keberadaan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dirancang sedemikian rupa, bukan karena kebetulan, tapi Tuhan sedang menempatkan kita di kemudian ketika Tuhan merancang kita dari awal. Saudara, sama dengan kalau orang buat namanya bikin kue gitu. Mau berapa yang dibikin, tergantung dia udah punya nih. Kalau saya bikin 10, buat si anu sekian, buat si anu sekian, buat si anu sekian. Sudah ada kuenya? Belum. Justru dalam hal ini saya mau katakan, rancangan Tuhan itu begitu luar biasa justru sebelum kita diciptakan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera,
dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masalahnya adalah di dalam Mazmur ini dikatakan Tuhan merancangkan. Yang kedua di dalam Yeremia dikatakan bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa, penuh pengharapan. Tapi pada kenyataannya seperti mungkin ada banyak lagu dangdut, jatuh bangun, kan gitu. Ya. Di dalam Wahyu 4 ayat 11 dikatakan begini, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena kehendak-Mu. Dapat diterjemahkan juga oleh karena kesenangan-Mu, kata Tuhan. Jadi ini kita diciptakan karena kesenangan. Karena kesukaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita di atas, bahkan kalau kita baca semua firman Tuhan, bahwa ada bagian yang sedang Tuhan siapkan untuk kita lakukan dan untuk kita selesaikan selama kita masih ada di dunia. Jika itu tidak kita selesaikan, maka kita tidaklah menjadi manusia yang diharapkan. Ini agak-agak kasar gitu. Kita dicipta dalam rangka menggenapkan semua rencana dan harapan Tuhan ketika kita dipanggil di tengah dunia ini. Tetapi ketika kita nanti mengakhiri hidup kita dan kita tidak menggenapkan rencana Tuhan itu, maka itulah yang disebutkan dengan kesia-siaan dalam hidup. Pada kenyataannya kita gagal mengalami seperti yang Tuhan maksudkan. Padahal di dalam Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya gini saudaraku, masalah yang kita hadapi, jika itu terjadi dalam hidup kita, mesti kita lihat dari sisi yang lain. Jangan masalahnya dilihat, tetapi maksud daripada Tuhan dengan masalah itu. Saudara bisa melihat pada diri kita masing-masing. Jika ada masalah yang kita hadapi sekarang, dan memang semua manusia harus punya masalah, kan gitu. Dan di dalam masalah itulah kita sedang melihat justru kebaikan Tuhan, mengerjakan sesuatu supaya kita pada panggilan menggenapkan rencana Allah itu. Bahkan di tengah goncangan dunia sekalipun dalam keadaan sekarang ini, Tuhan sedang punya maksud. Mengapa kita gagal? Mengapa kita mengalami hal-hal yang begitu sulit dalam kehidupan kita? Saya membawa kita untuk belajar dari seorang pribadi, yaitu Yunus. Yunus ini, kalau dalam perjalanan namanya nabi, dipanggil oleh Tuhan. Tentunya pengalaman dia dalam perjumpaannya sama Tuhan sudah begitu banyak. Sehingga Tuhan percayakan panggilan itu untuk menegur kota Niniwe. Tetapi apa yang terjadi? Justru nanti di tengah perjalanannya, Yunus ini bukan cuma mendatangkan masalah bagi orang lain, tetapi mengalami masalah itu sendiri, saudaraku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita mengalami hal-hal yang begitu sulit dalam kehidupan kita? Kita belajar dari Yunus dulu. Yang pertama gini, karena kita lari dari rencana Tuhan. Saudara, ketika kita lari dari rencana Tuhan, maunya Tuhan A, kita lari ke B gitu. Maka konsekuensi dalam pelarian kita itu pasti selalu ada. Yunus punya alasan, saudaraku. Ya. Kenapa dia lari dari panggilan Tuhan ketika Tuhan bilang sama Yunus, Yunus kamu ke Niniwe. Kan gitu. Kenapa dia lari? Kalau mungkin kita nggak baca sejarahnya, sebenarnya Yunus itu sedang melihat kota Niniwe. Kota adalah di mana kerajaan Asyur gitu, Mesopotamia lah yang zaman dulu ya. Itu adalah satu kota
pusat kerajaan, di mana bangsa ini adalah bangsa yang menindas orang Israel. Di mana bangsa ini adalah bangsa yang membelah perut orang ibu hamil, saudaraku. Bangsa ini adalah bangsa yang menjadi musuh orang Israel. Saudara bisa bayangkan, ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk menegur Niniwe, dia berpikir begini, kalau mau binasa, yes, ini waktunya. Kita boleh mungkin berpikir begini, ketika Yunus dipanggil dalam rangka untuk menegakkan kebenaran atas Niniwe, Yunus mungkin akan bilang begini, Tuhan, biarin aja. Kan mereka membinasakan umatmu orang Israel. Kan gitu. Alasannya pasti ada. Tetapi saya mau katakan bagi setiap kita, bukan karena banyak alasan membuat kita sering lari dari Tuhan, enggak. Ada banyak alasan yang kita ciptakan membuat kita lebih rohani untuk lari dari panggilan Tuhan. Saya mau katakan bagi setiap kita di tempat ini, apapun alasanmu, jika engkau sedang lari dari panggilan Tuhan, engkau akan mengalami lambat laun masalah demi masalah. Pelarian Yunus karena rasa permusuhan dengan Niniwe. Yang kedua, orang Israel adalah bangsa yang dihususkan sehingga tidak mau bergaul dengan non-Israel. Wajar kan gitu. Mungkin Yunus bilang gini, Tuhan, aduh, gedek banget gue lihat itu gitu. Ya, secara kasat mata bahwa mereka adalah musuh daripada Israel. Yang kedua, bahwa orang Israel dilarang bergaul kepada non-Yahudi. Tetapi Yunus keliru. Di dalam panggilan Tuhan pada Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3, waktu Tuhan bilang sama Abraham, engkau akan diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam Yeremia 49 ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi berkat bagi orang-orang buangan. Artinya kita dipanggil bukan untuk cuma keluarga kita, tapi dipanggil dalam rangka skop yang lebih besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sifat menutup diri dengan menganggap diri lebih kudus dari yang lain, sehingga kita tidak mengambil bagian untuk melayani orang lain, adalah sikap meniru kehidupan pemberontakan seperti Yunus lakukan. Ketika kita mungkin diutus kepada orang yang notabene adalah musuh kita, kita mungkin menolak. Sama katakan, kita sedang seia dengan Yunus. Kita melihat konsekuensi dari penolakan Yunus terhadap Tuhan. Pertama, konsekuensinya adalah Yunus ini menimbulkan masalah demi masalah. Betul kan? Nanti kita akan baca, supaya saudara baca di rumah saja. Nanti baca di dalam Yunus 1, ketika Tuhan panggil, dia malah pergi ke Tarsis. Mestinya dia pergi ke Niniwe. Gitu. Apa yang terjadi? Dalam perjalanannya, dia numpang di kapal, yang terjadi kapal itu goncang. Hanya karena Yunus. Hanya karena Yunus lari dari panggilan Tuhan. Sama katakan bagi setiap kita, awalnya kehadiran kita yang menolak melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Awal dalam perjalanan kelompok yang kita ada di sana kelihatan baik-baik saja. Tapi percayakah, goncangan demi goncangan terhadap kelompok yang kamu ada di sana akan mulai bergejolak, dan akan bisa berakhir kepada kehancuran. Saudara, bukankah ini yang terjadi dengan Yunus? Yunus hadir di kapal itu, yang terjadi goncangan. Dan yang terjadi adalah Yunus merasa nggak bersalah tuh. Karena kenapa? Dia tidur. Syukur Yunus masih sadar. Dibangunin. Yunus ngaku, kan gitu. Kebanyakan dari kita ini ketika lari dari panggilan Tuhan masuk dalam satu kelompok, kita
Karena kita, kelompok itu digoncang, mengalami masalah, dan kita merasa fine-fine saja. Kan gitu nih. Nah jika ini terjadi, sadarilah, mesti harus balik. Balik kepada panggilan Tuhan. Ketika mulai goncangan yang terjadi, hukuman terjadi atas kelompok itu oleh karena satu pribadi Yunus yang lari. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu. Saya merenungkan, khotbah ini saya tidak bilang untuk saudara saja. Termasuk bagi saya. Jangan-jangan masalah dalam keluarga kita pun, biangnya adalah kita. Kesulitan ekonomi, sakit penyakit, apapun dalam yang sedang kita alami dalam rumah tangga kita. Dalam perjalanan perahu rumah tanggamu atau perahu perusahaanmu, saya mau katakan gini, jangan-jangan itu kita. Saya sering bertanya, itu aku. Mari kita coba koreksi. Jika kita nggak ngaku, kita bertahan dan tidak mau keluar dari kapal itu, engkau tidak sedang membuat dirimu terancam kematian, tapi kelompok itu. Selanjutnya ketika Yunus mendatangkan goncangan kepada kelompoknya, selanjutnya adalah Yunus menerima konsekuensi dari penolakan itu sendiri. Bagaimana? Yunus dibuang. Dibuang ke lautan. Saya katakan gini, lautan itu gambaran ketidakpastian. Engkau mesti dibuang dalam situasi di mana engkau nggak tahu. Kalaupun engkau sanggup berenang, saya yakin nggak akan sekuat fisikmu untuk mencapai ke darat. Kalau nggak ketemu ikan hiu, kan gitu. Buktinya apa? Ketika Yunus dibuang, untung Tuhan suruh yang suruh ikan makan Yunus siapa? Tuhan. Atas kehendak Tuhan dimakan ikan. Jangan tanya ikan apa. Yang pasti bukan ikan salmon. Ya. Tetapi dikatakan ikan yang besar. Ada agama lain mengatakan ikan paus. Tapi apapun itu pasti besar. Karena kenapa? Dihap doang gitu ya. Begitu dihap, masuk ke perut Yunus. Saya berpikir gini, itu ikan pasti belum kenyang banget. Karena kenapa? Kalau ikan itu pas lagi kenyang, perutnya penuh, Yunus pasti tenggelam dalam perut ikan. Logis gak saudara? Dia tenggelam dengan kotoran yang ada di dalam perut ikan dan dia pasti mati. Tetapi Tuhan itu baik. Waktu pelarian Yunus terjadi, Tuhan gak hukum. Tuhan kasih namanya kesempatan kedua. Sama seperti Benihin dikasih kesempatan kedua. Betul gak saudara? Saya mau bilang begini, jika ada di antara kita yang sudah punya kesempatan kedua, jangan lagi larilah gitu. Come on, putusin, ini waktunya, go. Bagaimana supaya kita keluar dari masalah kita? Kan ini pertanyaannya. Pertama, sadarlah dan putuskan untuk balik. Sama seperti anak yang hilang di dalam Lukas 15, ketika dia sadar, dia bangkit, dia balik kepada bapaknya. Sama seperti Yunus, waktu Yunus menyadari kesalahannya. Ya. Apa yang terjadi? Yunus menyadari dan dari apa yang disadari mengambil keputusan untuk ngomong kembali dengan Tuhan. Saudara kalau lagi malas doa, cukup berdiri dan buka matamu dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku lagi malas. Amin. Itu doa gak? Doa juga, kan gitu. Waktu kita mungkin lagi gak enak hubungannya sama Tuhan, cuma bilang begini, Tuhan tahu gak, aku lagi malas banget Tuhan ngomong sama Tuhan. Lagi ngomong gak? Kan ngomong. Itu jauh lebih rohani ketimbang orang
yang menganggap rohaninya sedang baik-baik saja, tapi nggak mau lagi ngomong sama Tuhan. Nggak lagi punya waktu-waktu dengan Tuhan. Yunus ini, apa yang dilakukan? Dia ngambil sikap ngomong sama Tuhan. Mika, saya mau nyanyi dong. Kalian tahu namanya doa mengubah segala sesuatu. Dari mana? Saya harus lihat teksnya, Mika. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata menyandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doanya lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Iman air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, cara yang mustahil di tanganmu. Doa mengubah segala sesuatu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keadaanmu lagi nggak baik, semua bilang begini, pray. Engkau mungkin gak bisa mengubah segala sesuatu, tetapi doamu bisa mengubahnya. Semua bilang begini kepada setiap saudara. Orang yang kuat adalah orang yang mengandalkan doanya. Bukan mengandalkan apa yang ada di dalam kehidupannya semata, tetapi mengandalkan doanya. Kenapa orang berdoa? Karena memang doa pasti dijawab Tuhan. Kalau bilang begini, tapi sering gak dijawab Tuhan. Jika Tuhan tidak menghadirkan doamu, Tuhan sedang mengubah hatimu. Itu jauh lebih penting. Mengapa harus berdoa? Karena hanya Tuhan yang tahu jalan keluar dari masalah yang sedang engkau alami. Karena Tuhan yang tahu tentang dalamnya masalahmu. Yunus gak bisa ngomong sama orang. Yunus gak bisa teriak sama yang lain. Kalaupun waktu itu ada WA, saya mau bilang gini, gak ada sinyal saudaraku. Di perut ikan. Cuma doa satu-satunya. Saudara kalau diblokir sama siapapun, berusahalah untuk SMS. Pasti masuk. Saudara mungkin diblokir handphonenya, nomor teleponnya, WA-nya. Yang saya tahu kalau SMS masih masuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa dalam masalahmu dan bagaimana rasanya memiliki masalah itu cuma kita yang tahu dengan Tuhan. Kalau kita cerita dengan orang lain, maaf nih, manusia cuma basa-basi menanggapinya. Tidak pernah terlalu dalam mengerti masalahmu. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena sebab itu jangan pernah lari semata-mata kepada manusia. Larilah kepada Tuhan lewat doamu.
Berapa kali saya sampaikan di sini, doa yang lahir dari kedalaman hati bukanlah dengan kata-kata, tetapi dengan air mata. Kita nggak bisa lagi mengungkapkan masalah kita cuma bisa ngomong lewat air mata. Berapa kali saya cerita tentang ini, waktu istri saya dilarikan ke rumah sakit, dibilang jantung, serangan jantung. Saya nggak bisa ngomong lagi, padahal besoknya itu saya harus ke Palangkaraya untuk pelayanan pasca. Saya cuma bisa nangis sama Tuhan. 1 jam, 1,5 jam nangis doang. Mau ngomong apa? Nggak tahu. Doa. Yang kedua, saudaraku, bagaimana caranya supaya kita keluar dari masalah? Yang kedua, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Di dalam Yunus 2 ayat 4-7, saudara boleh baca nanti. Yunus ini mengungkapkan adanya harapan akan jawaban Tuhan dalam masalahnya. Saudara gini, jika kamu jatuh, bangkitlah. Kamu bisa bangkit. Jika kamu gagal, kamu masih bisa mencoba. Tapi jika engkau menyerah, nggak ada yang bisa bantu. Amin. Saudara jangan menyerah. Ada satu pembunuh pertumbuhan iman. Ada satu yang bisa membunuh pertumbuhan iman. Apa itu? Kenyamanan. Ngerti maksudnya nyaman? Semuanya nyaman. Mau ngapain ada, mau ngapain ada. Bersyukur masih ada masalah. Dengan begitu kita diajar untuk kehati-hatian. Seperti Yosua 1 dikatakan, bertindaklah hati-hati. Jika Bapak Ibu sedang mau mengejar kenyamanan, engkau sedang mengejar kematian iman. Yang ketiga, bagaimana caranya keluar dari masalah? Ini yang terakhir, bersyukurlah. Di dalam Yunus 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara, kalau selama ini masalahmu gak pernah kelar, coba bersyukur. Mengucap syukur coba. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Saya mengambil satu statement begini. Mengambil sikap bersyukur adalah suatu sikap di mana kita mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Kitanya yang mengubah. Ya. Kita mengubah cara pandang kita terhadap masalah dan menjadikan masalah itu menjadi sahabat. Mas Seju kan selalu bilang, kalau mau ini jadikan masalah menjadi sahabatmu. Amin. Karena kenapa saudaraku? Yang menentukan kebahagiaan kita bukanlah berapa banyaknya masalah kita. Tapi bagaimana menjadikan masalah itu menjadi sahabat yang membangkitkan berkat kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yuk bagaimana keluar dari masalah? Ketika kita sadar, kita doa. Yang kedua, yuk jangan menyerah. Dan yang ketiga apa? Kita bersyukur. Tuhan Yesus memberkati yang tadi. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
benar bila didoakan. Jangan yakin besar kuasa-Nya. Nanti Tiap doa lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Seperti mana di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Saudara yang di rumah, saudara yang ada di onsite, berikan waktu 2 menit. Selama ini mungkin pengharapanmu sudah putus. Sama seperti Yunus, sedang ada di dalam kegelapan perut ikan. Dia nggak tahu mau buat apa-apa lagi. Nggak tahu. Yang pasti hanya satu yang bisa dilakukan, doa. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, yang ada di rumah, yang ada di sini. Sakitmu, persoalanmu, gak ada lagi yang bisa tolong. Tapi saya mau katakan begini bagi setiap kita di tempat ini. Jika Tuhan yang menciptakan kamu baik adanya, Dia pasti juga sanggup mengubahkan yang rusak menjadi baru. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Jika dalam tubuhmu ada penyakit, jika ada dalam hidupmu ada masalah, bukan Tuhan biarin kamu, enggak. Tuhan cuma minta, kalau mau keluar dari masalah ini, come on, pray, doa yuk, doa. Yang kedua, jangan pernah menyerah, sampai Tuhan bilang, ini waktunya, waktu berhenti, waktu sembuh, waktu apapun itu. Sampai Tuhan bilang. Dan bersyukurlah. Saudara tahu, bersyukur itu seperti engkau sedang memasang sayap atas kedua tanganmu. Untuk engkau lebih terbang tinggi. Seperti Raja Wali, engkau tidak lagi melihat masalahnya. Justru engkau akan terbang seperti Raja Wali yang menggunakan badai itu untuk terbang tinggi. Itu adalah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkat, damai sejahtera, sukacita dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai hidup saya dan saudara hari ini, sampai dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.